got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, 2 down. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jadi Teleman Gaul dengan NIM 240201059 dari Universitas Samudra Fakultas Ekonomi. Yang saya hormati selaku dosen pengampu Bapak Maulana Rahman, SE, MSI, dan saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produksi dan distribusi dalam Islam untuk pelajaran ekonomi Islam. Sebelum masuk ke dalam apa itu konsep produksi dan distribusi dalam Islam, saya akan membahas dulu latar belakang dari konsep produksi dan distribusi dalam Islam. Konsep produksi dan distribusi dalam Islam bukanlah sekedar aktivitas ekonomi semata, melainkan juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keagamaan yang mendalam. Akar konsep ini dapat ditelusuri dari ajaran Al-Quran dan hadis yang memberikan perpaduan komprehensif tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan sumber daya alam dan sesama manusia dalam konteks ekonomi. Konsep produksi dan distribusi dalam Islam juga bagian dari integral dari sistem ekonomi Islam yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu produksi dan distribusi dalam Islam. Produksi dalam konteks Islam merujuk pada proses penciptaan barang dan jasa yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Distribusi dalam Islam merujuk pada proses penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi juga mencakup cara barang dan jasa tersebut didistribusikan dalam masyarakat serta bagaimana hasil produksi dibagikan secara adil. Dan yang materi selanjutnya yaitu karakteristik produksi dan distribusi dalam Islam. Karakteristik produksi dalam Islam ada beberapa bagian. Yang pertama, halak. Halak adalah semua aspek produksi harus memenuhi hukum syariah, termasuk sumber, bahan-bahan baku, dan metode produksi. Yang kedua yaitu berkelanjuran. Berkelanjuran merupakan produksi yang harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan berkelanjutan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu bermanfaat. Produksi yang dihasilkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan orang lain. Yang terakhir adalah keadilan. Pekerjaan dan semua pihak yang terlibat dalam proses produksi harus mendapatkan hak dan imbalan yang adil atau yang sama. Dan karakteristik distribusi dalam Islam yaitu keadilan. Distribusi harus dilakukan secara adil, menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Yang kedua yaitu transparansi. Setiap transaksi dalam distribusi harus dilakukan dengan jujur dan transparan tanpa penipuan. Yang ketiga yaitu larangan. Larangan riba. Praktek riba atau bunga dilarang dalam transaksi distribusi sehingga semua transaksi harus bebas dari unsur riba. Yang terakhir atau yang keempat yaitu perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen harus dilindungi termasuk dalam hal-hal kualitas produksi dan harga yang wajar. Dan materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar produksi dan distribusi dalam Islam. Itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu keadilan Islam, yang kedua adalah kebebasan Islam, yang ketiga adalah tanggung jawab setiap individu, yang keempat adalah keseimbangan Islam. Yang selanjutnya yaitu dan materi yang selanjutnya adalah Islam. Produksi dalam Islam harus dalam ekonomi modern. Konsep produksi dan distribusi dalam Islam memiliki
harus memiliki dan tidak merugikan orang lain. implikasi yang sangat Distribusi relevan dalam dengan Islam ekonomi modern. harus sesuai dengan Beberapa zakat, di antaranya yaitu infak dan sedekah, pertumbuhan ekonomi yang keadilan dan berkelanjutan, pembagian dan keadilan larangan sosial, monopoli. etika bisnis, dan pelestarian lingkungan. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman sekalian ingin bertanya atau memberikan saran, silakan teman-teman sekalian balas di komentar dan saya akan menjawab sebisa mungkin. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya paparkan, yaitu konsep produksi dan distribusi dalam Islam bukanlah sekedar aktivitas ekonomi semata, melainkan juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keagamaan yang mendalam. Akar konsep ini dapat ditelusuri dari ajaran Al-Quran dan hadis yang memberikan perpaduan komparatif tentang bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan sumber daya alam dan sesama manusia dalam konteks ekonomi. Konsep produksi dan distribusi dalam Islam juga bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya.